Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini gua akan melanjutkan serial yang berjudul Nanatsu no Maken Shihai Maru. Nanatsu no Maken ga Shihai Suru volume 4 part 2. Dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya aja ya guys ya. Let's go. Oliver tidak bisa berdebat dengan itu. Jika emosi manusia dapat dikalahkan dengan logika, hidup akan jauh lebih sederhana. Dia sedikit terus menerus berjuang dengan dorongan yang bertentangan dengan tujuannya dan gejolak yang menyertai setiap keputusannya, dan kemungkinan besar dia akan melakukannya selama sisa hidupnya. Maukah kamu memilih dia daripada kami, Guy? Kathy bertanya dengan terdengar cemas. Dia tahu itu salah untuk memaksakan pilihan. Sadar bahwa itu adalah pertanyaan egois, dia tetap memilih untuk mempertanyakannya. Itulah cara Kathy merawat teman-temannya. Dia ingin menjaga Guy tetap dekat, sesuatu yang dia sendiri mampu menyuarakannya dengan jujur. Guy membuat wajah dan menepuk kepalanya. Cara dia membalas kasih sayang. Jangan bodoh, aku tidak mengatakan itu. Aku tidak akan mulai membencinya karena dia membawa kutukan. Itu saja. Dengan khawatir, dia benar-benar membungkus saya di sekitar jarinya. Di sini, mengerti PT? Kak, kenapa kamu menyeretku ke dalam ini? Aku tidak pernah khawatir. Guy berpaling dari Kathy, meletakkannya lengannya di atas bahu Piti. Bocah berkacamata itu mencoba mengguncangnya tetapi tidak berhasil. Ditambah lagi, jika kita berbicara tentang tipe, saya memiliki kulit yang lebih sehat. Dapatkan beberapa warna di pipi. Kamu tahu, saya sama seperti sayuran. Sedikit kecanggungan tidak masalah jika mereka tumbuh kuat dan rasanya enak. Itu gadis yang ingin aku nikahi. Si om petani ini sudah mengincar. Anjay. Seperti gadis tahun pertama tadi, Rita. Bung, dia lebih muda. Oh, apakah itu belokan? Tanya Cella. Kurasa tidak juga, tapi di tempatku dibesarkan tipe kakak laki-laki mendominasi. Jadi saya pikir begitulah seharusnya mengantin seorang petani. Beri aku seorang gadis muda yang pemalu, dan itu tidak terasa benar. Maksudku, adik perempuan itu lucu dan semuanya seperti ini di sana. Jangan usap kepalaku. Aku bukan adikmu, dan aku laki-laki hari ini. Rambutnya benar-benar acak-acakan. Piti akhirnya berhasil menggeliat. Semua orang tertawa, tetapi tepat saat Oliver membiarkan dirinya bersantai, sebuah suara masuk menimpali. Oh, kita membicarakan hal-hal nakal, biarkan aku masuk ke dalamnya. Seorang gadis beringsut di sebelah Piti membicarakan seolah dia memang pantas berada di sana. Piti tahu mereka tahu dia seusia mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah berbicara dengannya sebelumnya. Bocah berkacamata itu bingung, menjauh bingung. Siapa kamu? Mengapa Anda harus melompat ke tidak terlalu menyebalkan, Tuan Reston. Aku sudah sakit untuk berbicara dengan Anda, dan setidaknya aku ingin membuatmu teringat namaku. Keberatan jika aku duduk denganmu. Dia mencabut tongkat putihnya dan dengan mantra tarik cepat menyeret sebuah kursi dari meja sebelah. Oliver membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi suara lain datang dari balik bahunya.
Kalau ke arah sana diskusi ini aku harus bertanya, apa tipe Anda Mr. Hibia? Anda suka mereka robek langsing? Bocah laki-laki yang sama sekali tidak dikenal itu berjulang di atas Oliver dan berbicara langsung dengan Nanau. Gadis Azian itu berhenti makan, kepalanya dimiringkan ke satu sisi. Masuknya seleraku pada pria, aku tidak terlalu memikirkannya. Mohon beri saya waktu untuk mempertimbangkannya topik ini. Jangan repot-repot Nanau, kata Oliver. Kemudian dia beralih ke para pendatang baru. Aku tidak mengatakan kalian berdua tidak bisa bergabung dalam percakapan. Tetapi kamu benar-benar harus menyimpan pertanyaan itu untuk seseorang yang kamu kenal sedikit lebih baik. Aku hampir tidak pernah menyalahkan kamu karena Anda tidak pernah menyalahkan kami karena menganggap perdekatan Anda kasar. Pria pendatang baru itu menyandarkan tangannya ke meja di depan Oliver, sangat tegang. Anda tidak bisa mendengar kami keluar begitu saja, Tuan Horn. Anda tidak ingin cinta dalam hidupmu direnggut, tapi Nona Hibia bukan milikmu. Semua orang punya kesempatan. Dan ini ilustrasinya ya guys ya. Kalian bisa pause video ini atau lihat di layar. Dan lanjut ya guys ya. Let's go. Itu bukan poin saya. Saya sedang berbicara dengan sopan santun Anda. Dan kau nyaris tidak menyembunyikan betapa posesifnya dirimu. Gadis itu mencoba membibir, berhenti berbicara seolah-olah Anda adalah satu-satunya jiwa yang tidak mementingkan diri sendiri di sini, Tuan Horn. Ali Oliver menyatu, merasakan ketegangan meningkat. Cela memulai. Kurasa itu sudah cukup. Sedikit terbawa suasana, bukan? Suara baru ketiga, tapi yang ini langsung bisa dikenali. Seorang anak laki-laki tinggi dengan senyum semilir berdiri di ujung meja. Pak Rossi, Oliver berkata, mengedipkan mata padanya. Halo Oliver, saya tidak bermaksud mengganggu, tetapi saya tidak bisa menuai lidah saya, ucap mereka. Mereka sangat ceroboh, bukan? Rossi menggelengkan kepalanya secara dramatis sebelum menatap kedua penyusup itu. Anda menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Anda harus mengikuti beberapa aturan. Masuk tanpa memberi hormat. Dan bukan hanya Oliver yang akan membuatmu kesal. Mereka berdua menggerutkan kening, tapi Rossi tetap kekeh. Hanya terkekeh. Tapi di mana saya hanya ingin tertawa. Semua orang punya kesempatan, bukan? Itu apa lelucon? Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Tidak satu pun dari Anda pernah menghadapi salah satu dari 6 ini secara nyata, kan? Apakah kamu mengambil bagian dalam pertempuran kerajaan? Tolong saya semua telinga. Apa yang kamu lakukan di saat itu? Apakah orang mengalami sakit perut yang membuat Anda harus absen? Kamu hal-hal yang malang. Semuanya meneteskan sarkasme, dan wajah kedua siswa itu menjadi tegang. Lalu nada Rossi tiba-tiba menjadi serius. Sepertinya kamu tidak punya hak untuk mengudara seperti itu. Anda tidak berhak berbicara dengan Oliver, Nanau, dan teman-teman mereka. Kamu pikir kamu siapa? Mereka menendang Pak, dan bukan itu mereka lakukan. Saya kalah dalam pertandingan, tetapi setidaknya saya muncul untuk bertarung. Rossi terlihat cukup bangga akan hal itu. Tidak ada jejak rasa malu. Namun kalian berdua akan bahkan tidak berani kalah. Jika itu mengganggu Anda, maka bagaimana kalau Anda mulai dengan membuktikan bahwa Anda bawa 1 ons nyali? Jari-jarinya mengusap gagang atamenya.
Melihat keduanya terguncang oleh tantangan, dia pergi untuk tenggorokan. Satu hal lain terakhir, saya mengatakan ini karena niat baik yang murni. Anda hanya memperhatikan apa yang ada di depan Anda, tetapi melirik ke belakang, apakah Anda bahkan menyadari siapa lagi yang meloroti Anda? Pasangan itu tersendak dan memindai ruangan. Kebanyakan orang di sekitarnya hanya ingin tahu tetapi ada tentangan tajam yang datang dari segala arah. Richard Andrews dengan elegan mengaduk secangkir teh. Stacy Cornwallis dan Fay Willock sedang berbagi kue tar buah. Joseph Albrecht sedang melahap pai dengan keganasan seekor karnivora. Namun kedelapan mata itu tertuju pada para penyelundup. Pikirannya sama di setiap pikiran. Anda pikir Anda siapa? Nanti. Keduanya berbalik dan melarikan diri dari persekutuan seperti kelinci yang ketakutan. Oliver memperhatikan mereka pergi lalu menghela nafas. Saya pikir saya tidak yakin bagaimana menanggapinya. Terima kasih Tuan Rossi. Dia berbalik ke kamar pada umumnya. Terima kasih semuanya. Tetapi 4 orang yang dia sapa dengan telah mengalihkan perhatian mereka kembali ke makanan mereka. Bertingkah seperti tidak ada yang terjadi. Mengangguk bahu, Oliver menghadapi Rossi lagi. Kesenangan adalah jiwaku, jawab Rossi. Tapi kamu lengah. Dia mendekat. Tatapannya tajam. Perilaku mereka tidak pantas ya. Tapi Anda membiarkan diri Anda terlihat terbuka. Jika dia penting bagi Anda, perkuat pertahanan Anda. Tidak ada satupun dari kita adalah anak-anak lain Nanao dan seperti itu. Tidak yakin apa maksudnya. Nanao mengulurkan tangannya dengan penuh gaya. Rossi mengambilnya dengan mulus menempelkan bibirnya di belakang. Wah, Vidi dan Kati sama-sama meneki. Oliver menjadi kaku karena shock dan Rossi memberinya senyuman licik. Turunkan kewaspadaanmu dan dia akan dicuri. Seperti itu, resikonya jelas bukan? Oliver terlonjak menjatuhkan kursinya. Rossi bara menjadi api. Ciao. Rossi berbalik dan lari tertawa. Oliver menotikinya tetapi memilih untuk tidak mengejarnya. Ketika dia duduk kembali, dia melihat mulut gadis Aizon itu mulai membuka lebar. Nanao, berikan aku tanganmu sekarang. Lagi dengan bingung dia mengeluarkan tangannya yang baru saja dicium. Oliver meraihnya, mengeluarkan sapu tangan yang dibasahi ramuan dan mulai menyeka punggung tangannya. Dia begitu fokus pada tugas ini sehingga dia tidak menyadari menahan tawa. Sedikit reaksi berlebihan di sana kawan. Itu hanya ciuman di tangan. Dan itu bisa menjadi langkah dalam ritual mantra. Anda tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Saya ragu Pak Rossi akan menyetujui cara itu, tetapi jika itu membuat Anda merasa lebih baik, kata Cile, kamu sendiri tidak akan mencium siapapun, tetapi kamu tidak ingin orang lain melakukannya, ya. Kati menatap tajam ke arah Oliver, tapi dia tidak menyadarinya. Saat keheningan yang tidak nyaman merada, Cilia meletakkan tangan di dagunya. Tetapi jika masalah itu muncul, maka mungkin ini saatnya untuk mengakui bahwa kita sudah cukup umur. Oliver, kita mungkin perlu menyesuaikan sikap kita. Dia mengangguk beberapa kali tanpa sekalipun berhenti menyeka kuat-kuatnya. Ya, aku juga memikirkan hal yang sama, jawabnya. Mari kita bertemu malam ini. Apakah adakah yang punya rencana yang tidak bisa mereka hindari? Oliver ini mulai menyengat. Hanya ketika Nanao angkat bicara, dia akhirnya membedakan sapu tangan itu dari tangannya. Dia menatapnya dengan sangat serius hingga yang lain hampir tidak bisa menahan tawa. Jika tidak, mari kita berkumpul ke markas rahasia kita jam 8 malam. Ini sangat
ini yang penting. Dan pada pukul 8 malam itu ke-6 anggota berkumpul di bengkel bersama mereka di lapisan pertama labirin 1, 2, 3. Ini pertemuan ke-8 pedang merah kata-kati menjadi cukup teratur kalau begitu, dan kami punya pai lemon mangi gue hari ini. Tambah Guy, dia hanya datang lebih awal untuk memanggang, jadi makanan penutupnya baru keluar dari oven. Nanao tampak senang dan sudah meraihnya. Kati tepat di belakangnya, cemberut, bukannya biasanya dia atau Guy yang menyediakan makanan, dan mereka menjadi sangat kompetitif. Begitu semua orang memiliki sepotong pai di depan mereka, mata Oliver bertemu dengan mata Cella dan mereka mencangguh. Aku senang kalian semua datang, katanya. Mari kita semua langsung ke bisnis. Dia menggambarkan tongkat putihnya dan menggunakan ujungnya untuk menggambar huruf dengan terang. 2 kata, pria dan wanita. Waktunya untuk set and, katanya sangat serius. Kati dan Guy sama-sama terdesak kue mereka. Batu-batu apa ini? Ide leluconmu? Tidak sedikit pun, Cilla menimpali. Itulah satu-satunya tujuan pertemuan ini. Dia menunggu itu meresap. Tebak anjing. Waktunya seks tuh anjing. Kamu ingat apa yang terjadi saat makan siang tadi ya? Intervensi Mr. Rossi yang tepat waktu dengan aman membuat mereka berdua pergi. Cilla menatap tatapan Oliver dan memutar matanya ke arahnya. Ya, ada juga insiden dengan bibirnya menempel di tangan Nanao. Tapi mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Dia beralih untuk menghadapi 2 temannya secara khusus. Piti, Nanao, apakah kamu mengapa para siswa itu mengejarmu? Tidak banyak pembalikan kan? Tidak bisa memikirkan alasan lain. Aku sendiri benar-benar bingung. Sepertinya kita tidak ingin berdua. Mereka tampak sama-sama bingung. Albert telah mengetahui sifat Piti selama insiden Ophelia, dan menjelang akhir tahun Piti telah mengumumkan kepada publik dia bisa memikirkan keputusan itu lama-lama dan keras. Tetapi dia menyimpulkan bahwa perhatian yang diberikan keputusan itu lebih ringan daripada mencoba menyembunyikannya. Cilla menghela nafas pelan. Reaksi mereka sama, tidak mengertinya seperti yang dia takutkan. Aku lebih baik berpikir kalau begitu biarkan aku tidak berbahasa basi. Dia melihat mereka mati di mata. Para siswa itu ingin membuat bayi denganmu. Ada keheningan dengan panjang. 30 detik berlalu sebelum ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Hah? Piti dan Nanao tampak bingung. Pernyataan Cilla tidak sama sekali diproses. Piti mengangguk. Tidak masuk akal. Kalau begitu izinkan saya untuk menjelaskan semuanya untuk Anda berdua. Untuk hampir semua penyihir, membangun garis keturunan yang sudah lama adalah kewajiban yang paling penting. Sama pentingnya adalah memasukkan garis keturunan unggul ke dalam mereka sendiri. Semakin besar bakat seorang penyihir, semakin dicari mereka. Apakah kamu bersamaku sejauh ini? Tampak sedikit bingung, keempatnya mengangguk. Oliver mendengarkan dengan seksama, menyerahkan peran utama mengajar kepada Cilla. Sementara itu penyihir dari garis keturunan superior tidak dengan mudah memperluas garis keturunan mereka. Ini untuk menghindari pengungkapan rahasia yang dipupuk dalam garis mereka. Beberapa klan telah melakukan itu terlalu jauh, menggunakan perkawinan saudara dalam upaya untuk mencegah penyebaran garis keturunan mereka. Untuk alasan ini seorang penyihir dari keluarga bergengsi tidak dapat dengan mudah punya anak. Pasangan mereka harus dari garis yang terhubung atau memiliki kekuatan superlatif yang dianggap sepadan dengan kekurangannya. Mengingat pernyataan itu, perasaan pihak-pihak yang lain tidak teranggap penting. Tidak dianggap penting.
Tidak ada seorang pun di sini yang tahu lebih banyak tentang kebiasaan penyihir ini selain Cella. Pewaris keluarga ini sangat bergengsi. Dia memiliki pentingnya memiliki darahnya dibor dalam dirinya sejak usia dini. Itu adalah harta terbesar yang dia miliki. Jadi apa yang harus dilakukan penyihir yang tidak bagian dari garis keturunan superior dan tidak memiliki kemampuan luar biasa? Pendekatan yang paling umum adalah memiliki anak dengan seorang dengan kemampuan dan garis keturunan yang sama. Tetapi secara bergantian Anda dapat mengejar salah satu dari sedikit penyihir tanpa garis keturunan yang memiliki bakat luar biasa. Cella langsung menuju target hari ini, Piti Nano. Itu menggambarkan kalian berdua. Pernyataan ini membuat Piti merah padam. Tunggu, aku mengerti bagaimana itu berlaku untuk Nano. Tapi aku belum melakukan apapun. Tetapi terlepas dari prestasi pribadi Anda, sifat reversi saja adalah sangat berharga. Ini diketahui bersifat genetik, meskipun pewarisan jarang terjadi dengan ketalian. Jika seorang penyihir bereproduksi dengan Anda, ada kemungkinan keturunan mereka akan memiliki lebih banyak reversi di telepon. Bagi banyak keluarga itu sangat diinginkan. Oke guys, ini dulu pembahasan kali ini dan sampai jumpa di lain video ya guys ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.